Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dakwah Milenial, di mana kita akan membahas tentang pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SDMI kelas 3, 4, 5, dan 6. Sebelum kita mulai pembelajarannya, jangan lupa ya protokol kesehatan 5M plus 1D, yaitu doa. Dan jangan lupa vaksinasi agar kita terhindar dari virus COVID-19. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita tidak terkena virus corona. Oke teman-teman, kita langsung ke materi ya. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah pengertian dari bijaksana. Bijaksana artinya selalu menggunakan akal budi dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, arif dan tajam pikirannya. Bijaksana dapat berarti pandai dan hati-hati, cermat, teliti, dan sebagainya. Bijaksana adalah suatu kecakapan menggunakan akal budinya apabila menghadapi kesulitan. Bijaksana dapat pula diartikan menyelesaikan masalah berdasarkan kebenaran dan tidak hanya mengikuti keinginan hawa nafsu saja. Jadi kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah diberikan akal pikiran dan hati. Kita menggunakan akal pikiran dan hati ini untuk menghadapi apa yang ada di depan kita, seperti permasalahan yang datang, kesulitan, dan lain-lain. Kita diberikan akal pikiran untuk berpikir apa yang sedang kita hadapi, masalah apa yang kita sedang hadapi itu kita dibekali akal dan hati untuk menghadapinya. Masalah apa toh? Lalu bagaimana toh cara menyelesaikannya? Nah, orang yang bijak akan menggunakan pengalamannya dan dia akan melihat suatu permasalahan atau suatu kesulitan dari berbagai sudut pandang. Dari sudut pandangnya dia, bagaimana kalau dari masyarakat, nanti ke depannya bagaimana, keputusan seperti apa yang terbaik yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, orang yang bijak biasanya akan menggunakan berbagai pertimbangan. Kalau solusinya itu seperti ini, nanti dampak kedepannya ada nggak ya? Nanti merugikan orang lain atau tidak ya? Nanti kedepannya saya akan kesulitan tidak ya? Nah, itu semua dipertimbangkan dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani. Dan juga jangan lupa, orang kalau hidup di dunia ini kalau menghadapi suatu masalah harus dipikirkan dengan akal pikiran dan juga dengan hati, dan juga berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, karena Al-Quran dan Sunnah itu adalah yang ditinggalkan Nabi untuk kita agar kita tidak tersesat. Jadi kita dalam menghadapi suatu masalah itu harus menggunakan akal pikiran dan juga berpedoman dengan Al-Quran dan Sunnah, agar keputusan yang akan kita ambil itu benar dan tidak melenceng dari aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Orang yang bijak itu biasanya dia berpikirnya itu agak memakan waktu, agak lama, karena dia akan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi, dan dia akan menganalisa apa yang akan dia ambil keputusan atau jalan apa yang terbaik yang bisa dia ambil. Maka dia untuk memutuskan itu dia perlu waktu untuk berpikir dan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara bijaksana dan pelajaran yang baik, dan berbantahlah mereka dengan cara yang baik.
Umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersifat bijaksana. Artinya ketika hendak melakukan suatu berpikir terlebih dahulu dengan cermat agar tidak terjerumus dengan kesalahan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah, diberikan akal untuk berpikir apa jalan atau cara yang akan diambil ketika menghadapi suatu masalah. Dan Allah itu melarang manusia itu untuk tergesa-gesa, cepat-cepat mengambil keputusan, akhirnya nanti di akhir setelah diambil keputusan ternyata keputusan itu berdampak yang lebih buruk ke depannya. Nah, itu akan menyusahkan dirinya sendiri, apalagi bisa menyusahkan orang lain. Dan janganlah orang itu tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu adalah salah satu sifat dari setan. Nah, setan ini selalu mendorong manusia agar manusia itu tergesa-gesa sehingga berpikirnya tidak berpikir panjang, berpikir pendek, dan dia melakukan hal-hal yang kadang di luar akal sehat manusia sehingga dia akan menyesal di kemudian hari. Nah, kita sebagai manusia dan beragama Islam sudah diperintahkan oleh Allah agar tidak tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu salah satu sifat dari setan. Maka kita harus memaksimalkan apa yang diberikan kepada kita berupa akal, pikiran, dan hati agar apa yang kita ambil saat ini tidak akan merugikan kita, tidak akan merugikan orang lain di masa yang akan datang. Dan ketika kita menghadapi suatu masalah, bisa memilih apa solusi yang terbaik. Semoga mudah untuk dipahami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ata'anni minallah, wal ajalatu minasyaiton." Sikap pelan-pelan itu dari Allah dan sikap tergesa-gesa itu dari setan. Orang yang bersikap pelan-pelan, sabar, memikirkan segala hal, memikirkan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya, solusi apa yang terbaik sehingga dia tidak merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, itu adalah sifat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Namun jika orang itu dalam menghadapi suatu masalah dia panik, lalu dia melakukan sesuatu atau mengambil solusi yang terdekat yang ada di pikirannya, lalu langsung memutuskan suatu perkara, suatu hal, nah itu biasanya akan berdampak buruk nanti ke depannya. Kadang-kadang malah bisa merugikan diri sendiri atau orang lain. Kita sebagai manusia itu adalah semaksimal mungkin untuk bisa menghadapi suatu masalah itu harus bisa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan jangan tergesa-gesa, karena setan itu adalah musuh kita yang nyata. Setan itu suka dengan orang yang tergesa-gesa, karena orang yang tergesa-gesa biasanya memilih atau memutuskan suatu perkara, dia tidak berpikir panjang, akhirnya putusan itu salah. Nah, gitu ya. Semoga kita terhindar dari sifat tergesa-gesa. Yang terakhir, manfaat sikap bijaksana. Apa manfaat ketika kita bisa melakukan atau kita bersikap bijaksana, sabar, pelan-pelan? Nah, umat Islam yang memiliki sikap bijaksana akan memperoleh banyak manfaat, antara lain dapat menegakkan suatu yang hak. Nah, biasanya orang kalau bijaksana, seorang hakim bijaksana, dia akan mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi sehingga dia dapat memutuskan suatu perkara kepada yang divonis, yang dihakimi itu perkaranya apa, penyebabnya apa, saksinya siapa. Dari semua itu dikumpulkan fakta-faktanya, kebenarannya, lalu diputuskan apakah orang ini dihukum atau tidak. Kalau dihukum, hukumnya berat atau ringan. Itu semua akan dipertimbangkan sehingga seseorang itu yang benar ya benar, yang salah
akan tetap salah. Jangan sampai kita menjadi hakim lalu menzalimi, yang benar malah disalahkan, yang salah malah dibebaskan. Nah, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Yang pelan-pelan, yang sabar mengumpulkan fakta, mengumpulkan data, mengumpulkan kesaksian orang-orang sehingga yang didakwa, divonis atau dihakimi itu mendapatkan haknya, yang benar-benar haknya. Kalau memang dia salah ya harus dihukum, kalau memang benar ya jangan sampai dihukum. Untuk yang kedua, dapat melaksanakan kewajiban, karena orang yang bijaksana selalu mengutamakan pelaksanaan kewajiban. Sudah jelas ya. Nomor 3, dapat mewujudkan sikap adil. Nah, ketika tadi kita membahas tentang hakim yang memutuskan suatu perkara dengan bijak, maka keadilan akan terwujud. Orang yang salah tetap salah, orang yang benar akan tetap benar dan bebas dari peradilan. Yang keempat, orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai peraturan sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Yang terakhir, meminimalisir dalam pengambilan keputusan yang salah dalam menghadapi persoalan. Orang yang pelan-pelan mempertimbangkan segala sesuatunya, kedepannya bagaimana, akan menemukan solusi yang terbaik dan solusi yang benar, menghindari dari solusi yang salah yang berdampak buruk ke depannya. Sampai sini semoga mudah untuk dipahami. Jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Semoga sehat selalu, jangan lupa protokol kesehatan selalu dijaga, ditambah doa dan vaksinasi ketika sudah ada jadwalnya. Cukup sekian dari saya untuk materi kali ini, dan ini adalah episode ketiga dan yang terakhir untuk pembelajaran kelas 6 akhlak terpuji. Saya akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.